Subhanahu wa taala, kita itu melaksanakan sahur. Katanya Allah itu tidak makan tidak minum. Coba abdi tidak makan tidak minum, kumaha Bu? Berarti lamun lapar udah lain Allah, tapi nah atuh sok ngambang, sok jadi Allah apa nya Bu ya? Makanya kudu dilatih. Lapar. Allah mah tetua, teleueut tapi teu lapareun. Tapi Allah teu gede amat. Dari mana? Barang akan jeung gede amat. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Mengampura, tapi nah maneh malinyung pelit, tidak pernah memaafkan orang lain. Kan gitu. Allah Maha Pemurah. Anu kafir anu ngising dina pangambung cek paribahasa anu nya. Kan anu cucungan teh Bu nu harta menang tapi manehna teu syukur teu sujud eta teh sarua jeung kiih dina irung. Kira-kira sopan teh Bu? Jadi jelema pang teu sopan-sopanna di dunia nyaeta jelema anu meunang rezeki ti Allah tapi manehna teu ibadah Allah. Cucungik itu disebutna kafir. Keun kuring ngajain make bahasa-bahasa asli. Cucungik nu model kitu ngaranna kafir. Ya, terus Bu, ka ibu Bu nyebut cucungik abdi mah teu wani Bu. Ibu paling cucunguk punya atau tangkorak gitu punya. Nah, dasnya begitu. Ibu juga pernah ada yang ngomong dasmu, pernah nggak? Pernah. Kunaon ibu dibilang dasmu? Oh, dengar bukan ke ibu ya. Kalau ke ibu kira-kira enak nggak Bu? Oh, Kabu Agus cucu Ngiksia. Soalnya itu gitu. Kakak ini seperti kedua dia sedang kebun Bu. Kabu Adang tukang kurak sia. Gitu punya. Kepada dede ngomong bapak tok sia. Kan gitu ya. Rasa kepada dede gitu. Tapi lamun disebut juragan punten, juragan dede kapayu. Resep deh. Resep itu. Pernah gitu enggak Bu? Pernah. Kan lamun keur kawin, lamun nikah, kan pesta itu Bu. Sok aya lengserna. Eta teh maksudna mah sumangga ibu bapak gerah lebat pangeran ayeuna atos ngantos. Kan gitu punya. Pangeran lalaki lamun awena permaisuri kaharareun saropan jelema teh aya kanu kawin mah salaman lempangna melalui jalur terus anggeunana peserta punya beda jeung nu bagi sembako jeung anu keur meuli beras murahnya punya. Eta teh jadi juragan, jadi panjenengan ya. Jadi Kiai Kanjeng Ratu Tumenggung anu gitu Bu ya. Nah, ya. Terus kita pahami bahwa setelahnya kita membersihkan hati dengan syahadat, kemudian kita tegaskan bahwa kita ini beriman dibuktikan dengan sholat, kemudian setelahnya kita sholat, kita benar buktikan dengan saum untuk menghisab diri bahwa ternyata aku bukan Allah. Jadi sholat itu untuk saum itu untuk menguji kamu bahwa kamu itu bukan Tuhan. Bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Karena disuruh dahar, benang, bungkul, diselapar. Berarti kamu itu bukan Tuhan. Tapi kenapa kamu suka marah-marah kepada orang lain? Kenapa kamu tidak memaafkan orang lain? Kenapa kamu tidak berbuat baik kepada orang lain? Kenapa kamu seenaknya saja berbuat dosa? Dan kenapa kamu tidak menyebut nama Allah? Gitu Bu. Cek bahasa kuring nama gitu Bu. Galak Bu, ngaji Bu. Dan nanti bahasa. Puasa gitu. Jadi puasa itu untuk menghisap diri bahwa diri ini nggak ada apa-apanya karena disuruh puasa gigi seleles kan gitu punya. Itu sebabnya waktu kita berbuka kita bersyukur kepada Allah. Allahumma laksum wa bi'an wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cantik ngerti naon artinya. Ya. Tapi ina roe cenah geus. Lamun ngarti dirinya hartosna moal loba teuing barahakan teh. Ujung teh kudu bebeudang ngayakeun cendol wajil gitu dieu. Lamun ngaho kana Allahumma laka sum cai we sagelas jeung cikopi 2 gelas nya jeung naon deui Bu 2 piring sate nya jeung soto jeung opor nya maksudna lain soranganeun ngajak batur untuk buka bersama. Tadi sekalian ngajak buka bersama. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah cukuri bakal kewalahan mengajak buka bersama ya. Ya. Terus kita pada ngajak bungkul COD dunia
Pak balik buka di mana? Kunaon gitu. Pilih di abdi wae. Padahal di mana lagi naon punya. Terus itu ya. Tawar gatra. Paling nanti saya jawab, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak nawarin, bawa ke masjid, taruh di masjid. Masjid adalah tempat yang paling mulia di seluruh permukaan bumi, dalam masjid. Ya, gitu. Jadi ulama kan sok menghargaan keneh jelema anu ngunang ka imah dibandingkan ke masjid. Terus tuh diundang ke rumah Pak RW, kira-kira ibu dangdan heula teu? Dan bapak dangdan heula teu? Siap-siap heula teu? Nah, hari diundang ke masjid sangeunana kan gitu ya. Ini na panderi luai leo baik ge boy. Ya. Itu pakai baju nu Bernard, pakai anak kaos singlet, kayak tulisan di sana di bang kayak untuk nakal mau nakal kan gitunya. Udah tuang teh maca Pepsodent. Kan gitunya. Terus lu tunjuk eta jelema gitu Bu. Jadi mun aya jelema ka masjid di tukang maca aya tulisan-tulisan eta teh ngurus tunjuk. Ini karena etika. Ya. Berikutnya adalah ketika kita sudah merasa bahwa kita itu bukan Allah, maka akan turun derajat kita menjadi derajat manusia yang benarnya, yaitu dia akan selalu meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan memohon ampunannya sudah supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka dan supaya dimasukkan ke dalam surga. Caranya adalah dengan berbagi, berderma, berinfak, kemudian dia menahan emosinya, kemudian dia memaafkan orang lain, beristighfar, dan kemudian dia banyak menyebut nama Allah, berzikir. Gitu Pak Dede. Setelahnya itu lihat kiri kanan, diri ini masih hidup, dan ketika hidup maka keluarkan zakat hidup, namanya zakatul fitri, zakat pembersih diri. Setelahnya kita syahadat, sholat, saum, beres. Karena zakat fitrah, lain dibalikin Bu. Bayar zakat fitrah, mending ada dari salat gitu. Ya. Kemarin kan disebutkan bahwa perlu puasa jalma nutara sholat. Itu perlu, karena kamu tanaga nutara sholat. Sebab apa? Syarat puasa teh kudu ya ayyuhalladzina amanu. Jelema nu iman mah kudu sholat. Jelema nu iman mah kudu ngaku ya Allah. Makanya orang kafir teu perlu puasa. Orang yang bukan muslim tidak perlu puasa. Rek dahar cacalekan akan di madinya. Ya. Dulu kalau ada masuk bulan puasa itu warung-warung suka tutup luhurna anak nama ketempo cokor ya. Nah, jadi kalau Ibu Edi pengen sok cokor Bu ya, sok kaki, lihatlah ketika bulan puasa di foto suku nu dahar teh Bu. Ya. Ya gitu ya. Kemudian rumah-rumah makan tutup. Tapi bagi yang non muslim tidak tutup. Terserah aja urusan dia, lakum dinukum waliyadi. Jadi setelahnya syahadat maka kita sholat. Setelah kita sholat kita saum. Setelah kita saum kemudian bayar zakatul fitri. Kalau zakat mal dibayarnya kapan? Tadi perintahnya sebelum masuk Ramadan bayarkan dulu zakat mal. Nanti yang di bulan Ramadan yang menjelang Idul Fitri namanya zakatul fitri. Orang kita nyebutnya zakat fitrah 2,5 kilogram. Barulah ayeuna mah MUI udah merevisi menjadi 2,8 kilogram. Itu punya. Coba Bapak, ternyata dari pengetahuan ternyata 2,5 kilogram teh kurang. Ya. Tapi Bapak 2,5 kilogram pek wae henteu oge padinya. Ya. Sabab naon? Salat ge henteu jeung mikirin salat jeung zakat. Ya, jeung mikirin saum jeung zakat. Leres. Ini kudu jelas, Bu. Jadi orang teh ayeuna kudu memperbaiki naon heula, Bu? Syahadat perbaiki, salat perbaiki. Ya. Kakarang ke saumna sing sampurna. Di saum sampurnakeun ku zakat fitrah. Nah, di sampurna zakat fitrahna bagi orang yang sudah fitri, bagi orang yang sudah bersih, maka silahkan labbaik Allahumma labbaik. Silahkan berangkat ke Mekah. Teu kudu make ongkos, Bu. Ya, teu kudu. Make ongkos teh keur can boga tiket. Yang lamun tiketna dibere ku pemerintah Saudi, ka Mekah. Da mun teu boga duit teu kudu make duit, disadiakeun di dieu sok. Termasuk bisi rek kawin jeung urang dieu gepek wae. Itu ulah cenah bumi kan.
Ya, jadi tahapan dina rukun Islam teh kudu paham orang bahwa muaqabah muahadah menghadapkan Allah. Muraqabah deketan ka Allah. Kemudian muhasabah menghisab diri, introspeksi mencek bahasa urang mah. Jadi puasa teh keur introspeksi, yen maneh teh lain pangeran ulah gede amat. Yen maneh teh lain pangeran ulah ceceremen. Yen maneh teh lain pangeran ulah teu ngapura batur. Yen maneh teh lain pangeran lamun eueuh dihampura ku Allah maka moal meunang pangampura. Gitu ya. Kahartos. Ayat 130 sampai 136 surat Ali Imran. Nah, di ayat ke-137 dan 138 ini sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Jadi sebelum ada Kangjeng Nabi telah berlaku sunnatullah. Ribuan nabi dan rasul telah diutus. Yang wajib diketahui cuma 25. Ya. Dan itu didatangkan ketika Rasulullah SAW memimpin sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Didatangkan semua nabi dan rasul. Ya. Kemudian disebutkan karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ada bukti-buktinya yang dulu pembohong-pembohong para rasul, pembohong-pembohong ajaran Allah. Namrud nyungsap, Firaun nyungsap, cadebu, nyungsap bu. Abroha nyungsap, pada dia apa lagi Abroha? Dulu ini pada. Terus siapa lagi bu? Kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, atau bangsa Sodom, nyungsep semua dari tangan ditangkap. Ya. Nah, hari mana yang ngambil pelajaran kan gitu kira-kira. Mana oke bakal rata dengan tanah. Dulu orang jadi Firaun, jadi Namrud, benghar, kekayaan loba, kekawasan loba, hari lain kan gitu. Cek bahasa kasar gitu. Ini RT acan, ini sombong kan gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan di ayat yang ke-138-nya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Sekali lagi, Al-Quran adalah penerangan bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk umat Islam. Ini yang harus kita paham. Tapi sekarang umat Islam juga banyak yang belum bisa baca Quran. Baca encan, kemudian Pak, paham. Kemudian ngamalkan, kata wajar. Ya. Barisa oke. Dina geus bisana oge loba anu kalakuanna tojaia jeung kalakuan Kanjeng Nabi. Nu teu dititah dilaksanakeun, nu dititah teu dilaksanakeun. Saha nu kitu teh Bu? Urang. Kita semua teh seperti itu ya. Nu teu dititah dilaksanakeun, dititah teu pada tapi nagering naha. Nah, cara ibu bejaan lu dari titah gitu teh, nurutan saha eta kan? Terus da wani paung da wani, da ibu ge can ngarti. Jelema nu teu ngarti mah tara wani di mana-mana ge Bu. Ya. Tapi nu mane mah nu ngarti mah wani. Sampaikan. Meskipun pahit disampaikan. Nyinggung perasaan, memang kudu nyinggung perasaan, lain nyampaikan agama. Lain tah kumaha ibu erek jinah-jinah, rek beger-beger. Teu haram tah jinah teh, haram tah riba teh. Ulah nepi ka teh disepi, mun teu ditepikeun, tapi ka ayeuna maling diantepkeun, nya koruptor diantepkeun. Malahan di suatu sararea menang kedudukan, kan gitu. Aneh teh. Itulah dunia. Nah, kan gitu ya. Disebutkan di sini bahwa petunjuk bagi seluruh atau penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang jadi menerangi seluruh manusia. Ingat, Al-Quran ini menerangi seluruh manusia, tapi menjadi petunjuk dan pelajaran hanya bagi orang yang bertakwa. Jelas Bu? Kira-kira Ibu termasuk manusia enggak? Kalau termasuk manusia berarti Bapak Ibu mendapat penerangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Yang masalahnya manusia itu ada yang fujur, ada yang takwa yang dimainkannya dalam kehidupannya. Kalau yang takwa dia akan mendapat petunjuk dan pelajaran. Orang yang mendapat petunjuk dan pelajaran berarti orang cerdas. Nutu mendapat petunjuk dan pelajaran tapi menang penerangan disebutnya
Caang tapi itu bisa membedakan mana benar mana salah. Petunjuk bisa membedakan mana benar mana salah. Orang yang belajar tahu mana benar mana salah. Masuk ke masjid kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Terus yang kiri taruh di mana? Kan nanya, Bu, masuk ke masjid kanan dulu, kanan, 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 kanan. Maksudnya ketika melangkah masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan lebih dulu. Ulah sigamangi masuk ke masjid. Ada nggak yang dua-duanya masuk ke masjid bareng kakinya? Ada kayak di sepaeh yang kayak disolatkan di dia. Dua anak bareng Bu masuk ke masjid. Gitunya sigara. Ah, vampir. Ya. Jadi di dua ayat yang kita baca hari ini, Allah menegaskan kepada Rasulullah bahwa di zaman dulu pernah ada kejayaan, pernah ada kesuksesan, pernah ada yang jadi raja, pernah ada yang jadi rakyat, tapi kebenaran selalu dimenangkan. Ya. Kemudian ditegaskan di sini juga bahwa kamu harus bagaimana? Perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Jadi kita juga harus memperhatikan. Ya, ada nggak Bapak Ibu mengambil pelajaran dari zaman sekarang? Alhamdulillah, soal Pak RW. Karena saya jadi RW-nya benar, jujur, bager, cager, pinter, singer, maka alhamdulillah nanti kangen jadi RW teh, alhamdulillah itu diasuhin ke Panjara. Ya. Tapi di penjara suka miskin ayah rakyat biasa. Itu ya, mungkin asuhin kadinya, meyakin dahareun bae nya punya. Nu asuhin kadinya mana eta anu bangsat geledegan, bangsat gede, bangsat jaduk, bangsat kahot. Ya, aya anu ketua DPR, aya anu menteri, malah menteri agama dua masuk penjara. Ya, aya anu menteri sosial, aya anu gubernur, aya anu wali kota Bandung sebenarnya bisa masuk kadinya. Ya, Gubernur Jawa Barat aya oke masuk kadinya. Kemudian kuring oke asup kadinya ngan sakedeung ngisi pengajian di situ balik. Ya. Diamplopkan di balik. Kemudian terus ada nggak yang di situ rakyat biasa? Ada tuh menantunya Pak Tatang, putra Pak Tatang. Biasa didinya keluar masuk kemudian sebagai pegawai. Ya, terus ada yang kira-kira hari itu padanya sugan kayak bekas ketua MPR yang ditangkap terus nyari ayah itu udah naik sarenya di Panjara berelah 1 juta sapeting baik di beres 1 juta sapeting sare dinya tapi nu wajah nanti mirip menteri eta padahal yang mirip menteri nanti jadi yang kalau di dia teh karena api-api kermaca datang sipir kontrol di sentra kan sipir mau baterai gede sentra ayah Pak Dede maksudnya ketua MPR. Padahal Pak Dede di dia. Mana mana buat ini tuh balik lagi. Bisa enggak gitu? Bisa kan ujagan bukan iya. Ayeuna alhamdulillah 92 orang pegawai KPK rusuk ditewakan diasupkeun hayang kudu dipikeun. Hayang handphone, beli baterai, beli pulsa diberi duit. Nah, udah dipecat kabeh ya. Gawe. Keheula tuh urang digawe dinya sebut aku batu alus tiba-tiba yang siapa wes abdi yang mamanya serang istri diatur abdi kan gitu punya malah ada satu orang yang istrinya yang di penjara itu ditidurin gara-gara hayang mamanya jeung salah gitu tapi seras bobogoh abdi mangga atuh sawios disare ka asup najis deui nya punya hayang deui begitu itu da ibu mah teu di Panjara salakina lamun salakina di Panjara mah teu naon penting di taranjangan gitu penting bisa papangi jeung salaki terus malah aya artis nu bersedia mere mobil Fortuner anyar keneh jeung Pajero hiji ka kepala penjara Sukamiskin. Nah, hayang naon? Hayang supaya suaminya dahar bersama di restoran. Nah, di mobilna diantarkeun ka dieu duanana kebetulan kuring jadi saksi nu alhamdulillah geus dipecat Bu. Kepala penjara. Ya. Akhir gitu Bu. Nah, itu teh masa lalu yang sebelum Kanjeng Nabi ada sudah terjadi semacam itu.
penyeleweng ada, bangsat ada, tukang tipu ada, bahkan asistennya Nabi Musa sendiri menjinahi istri orang, kemudian dia merasa dia suci, tapi ketahuan dengan cara apa dia diketahuinya, yaitu dengan cara orang mati dihidupkan lagi supaya menunjukkan siapa yang membunuh dia. Jelas. Itulah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yuk kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, ajakan menjadi orang yang bertakwa kalau kepada laki-laki itu selalu dibacakan setiap khutbah Jumat. Kalau tidak baca itu sah salat Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi lamun aya khotib Jumat teu maca eta pada dek wayang salat Jumat deui. Teu sah salat Jumat. Sabab aya nasihat takwa. Nah, bisi we aya. Ya. Sabab ayeuna keur usul loba anu teu ngarti kemudian pidato. Pidatona kasangeunana we punya. Kosong sulpat diberi kebudakan berhamil punya. Itu modal kabeh teh punya. Tapi ya tenang takdir nambahin gitunya berurang kudu sabar. Ya, dipimpin ku jalma parlebu. Ya. Berikutnya adalah ke ayat 139. ولا تهنوا ولا تهجنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang dimaksud paling tinggi derajatnya siapa, Bu? Manusia yang mana? Yang beriman. Berarti waktu itu yang beriman banyak enggak? Sedikit. Mereka merasa lemah dan merasa sedih ketika disuruh berperang di perang Uhud. Padahal Allah sudah meninggikan derajat mereka di perang Badar. Gitu Bu ya. Bapak Ibu sekarang harus merasa bahwa saat ini saya derajatnya tinggi karena sampai dengan saat ini hidup, meskipun kemarin corona berlalu selama 1 tahun lebih, tapi saya masih hidup. Berarti derajatnya tinggi, masih hidup di dunia. Jadi kudu kumaha orang? Kudu bersyukur dan beriman. Ulah poho deui. Alhamdulillah kamari waktu Covid teu kena sebab ibu teh dipilih ku Allah supaya tetap hidup, supaya bisa beriman, bisa bertobat, bisa bersyukur, bisa bersabar, itu benar. Ulah malah jadi lupa diri. Diselamatkan ku Allah orang terkena Covid ya. Betapa teman-teman kita sudah ada yang pindah alam jadi dia deui punya. Nah, sok kali didinya kan aya Pak Dedi, terus aya di dia ayeuna. Nu calik di dia mah aya keneh Pak Dede. Beda seluruh hari tadi malaikatnya datang, Dedi kan gitu. Akhirnya Dedi yang dibawa. Hati-hati. Nah, Ibu balik dulu pojok itu dulu atau pojok itu dulu? Ya. Jadi di ayat ini menegaskan tentang saat itu manusia dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat merasa kok kami jumlahnya sedikit, mereka banyak. Nah, kami senjatanya tidak punya, mereka lengkap. Kami perbekalan tidak ada, mereka sangat-sangat mumpuni, kan gitu. Karena disebut di sini wala tahinu wala tahjanu, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, ditinggikan derajatnya karena kamu orang beriman. Jadi siapa orang yang beriman? Adalah orang yang tinggi derajatnya. Siapa yang tinggi derajatnya? Orang beriman. Makanya Bapak Ibu kalau ingin tinggi derajat beriman. Sholat awal waktu, saum Senin Kamis, atau saum sunnah lainnya. Dia nanti saum di bulan akan menjadi orang yang berderajat tinggi. La'allakum tattaqun. Siapa yang akan bertakwa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dulu saum, yang dulu zaman-zaman dulu itu saum, senang-senang
takarrub kepada Allah, maka mereka bersenang-senang. Sekarang di alam barzakh mereka tidak digencet oleh bumi, nanti masuk ke dalam surganya menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah. Gambarannya seperti itu. Jadi jangan sampai kita melupakan masa lalu untuk bekal di masa kini dan nanti untuk kita nikmati di masa yang akan datang. Yuk lanjut ke 140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluh. Fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Baca harus panjangnya syuhada. Ya, wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kita semua termasuk yang zalim enggak, Bu? Nah, yuk kita tutup dengan ayat terakhir 141. Wal yumallisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Orang yang beriman akan dibersihkan dengan diampuni. Orang-orang yang dolim, nah, orang-orang yang kafir akan dimurkai. Jadi di sini disebutkan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dolim. Apakah orang dolim saat ini masih ada? Banyak. Apakah saat ini orang kafir masih ada? Apakah Bapak Ibu termasuk yang dolim dan kafir? Tidak lah ya. Sorry ya, kan gitu ya. Jadi kita inginnya beriman, tapi kelakuan si Ganu inginnya disebut beriman, tapi kelakuan mengikuti orang dolim. Makanya dilatih dengan puasa supaya naon? Supaya kedolimannya hilang. Ya. Orang yang beriman kadang ada yang berbuat zalim kepada orang lain, tetapi dengan puasa maka dia akan dikikis habis. Dengan cara apa? Menahan lapar sehingga dia tidak emosional, menahan lapar sehingga dia dermawan, menahan lapar sehingga dia memaafkan orang lain, menahan lapar sehingga sering menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Karena yang lapar suka nyebut nama Allah. Anu betul ngabuluyeun maka disebut ya Allah. Ya. Tapi anu gendut jeung anu krempeng zikirna teh loba kene anu krempeng. Makanya baheula si kuring milih pamajikan teh anu krempeng. Zikirna loba. Ayeuna we gendut. Geus di paraban jadi we gede. Ya. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita alhamdulillah sudah membaca dari mulai ayat 137 sampai 141.
Yang kita baca ini mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memahami Al-Quran secara benar dengan bantuan terjemah tafsir Ibnu Katsir. Bagi ibu dan bapak yang punya duit, saya sarankan sebelum masuk Ramadan belilah jilid kahiji atau jilid kedua supaya apa? Insya Allah tekun dibaca ku ibu tenang bikin punya abatur. Nah, karena apa? Kita ini bisa jadi mendapat pemahaman karena kita berikhtiar. Cara kita berikhtiar bisa dengan cara membaca sendiri atau diberikan kepada orang yang biasa membaca. Ya, ya. Di sini yang saya pakai baru satu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang lain banyak. Insya Allah nanti kita akan bahas. Di rumah ada beberapa tafsir, tapi yang saya pakai sementara tafsir Ibnu Katsir. Karena ini yang paling mudah dipahami. Ya, yang paling cocok untuk kita bahas bersama sama secara berjamaah. Yuk kita sama-sama syukuri bahwa kita sampai dengan hari ini masih hidup dan kita dalam waktu beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita sama-sama baca surat pendek, kemudian berzikir, wirid, tasbih, kemudian kita juga bersolawat dan Quran dan akhir majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalam alaihim khairan ababil tarmim bi jaratim min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul la ilaha illallah ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin amana mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
Alwalana hujjat ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan, dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isra salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.